Kita bersatu di dalam doa. Firman Allah, sumber kehidupan dan damai sejahtera, sebentar akan kami dengarkan bersama. Hadirlah Engkau ya Tuhan dalam ibadah kami. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus menguasai segenap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengakhiri tahun 2020 ini akan saya bacakan kepada kita apa yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Shalom untuk kita semua. Sambil menanti mengakhiri tahun 2020, yang tinggal 42 menit, 42. Ya, hitung aja. Ya, hitung ya. Ya, hitung betul. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. 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 Selamat tahun baru. Terpujilah Tuhan yang telah memberi kita sukacita boleh mengakhiri tahun 2020. Hidup kita juga akan berakhir sebagaimana gambaran tahun 2020 telah kita akhiri. Tapi tak satu pun di antara kita yang mengetahui kapan hidup ini akan berakhir. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita hanya kepadanya. Dan yang kedua, dalam hidup ini, doa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Senantiasa memohon belas kasihan Tuhan, memasuki dan menjalani tahun 2021. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan begitu mengena dengan situasi kita. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Secara khusus ayat yang ke-24 ini merupakan bagian daripada kitab Perjanjian Lama, sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Saya bacakan kepada kita semua. Sebuah suara berkata, "Berserulah." Maka ia bertanya, "Apa yang harus kuserukan?"
Semua manusia seperti rumput dan semua keindahan seperti bunga di padang. Rumput layu, bunga gugur ketika napas Tuhan menerpanya. Ya, semua manusia seperti rumput, rumput layu dan bunga gugur, tetapi firman Allah kita tegak selama-lamanya. Ketika autumn, musim gugur, di mana kita berada di Colorado, itu boleh menjadi semacam pertanda bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki waktunya. Dan dalam situasi sekarang, tadi saya sempat berbincang dengan Bapak Sihombing bahwa situasi di Colorado begitu dingin. Saya juga melihat lewat internet, sekarang suhu di sana sekitar 1 derajat Celcius. Nah, dari sini boleh dikatakan tidak ada sesuatu pun dari tumbuhan yang dapat tumbuh karena dinginnya. Mungkin seperti itu situasinya. Kembali saya katakan, ini juga mau mengatakan bahwa ya, situasi kehidupan ini mempunyai waktu, ada jangkau waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus mengungkap secara khusus ayat yang ke-24 dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya menunjukkan kepada satu situasi bahwa ketika itu bangsa Israel sedang berada dalam situasi pembuangan, berada dalam situasi yang teramat sulit. Banyak tantangan dan cobaan yang mereka hadapi. Nah, oleh sebab itu, seruan dalam kitab Yesaya ingin mengingatkan tidak hanya kepada umat Israel, tetapi juga kepada para penguasa yang berkuasa ketika itu, bahwa setiap orang yang hidup, setiap makhluk ciptaan Tuhan mempunyai batasnya sendiri-sendiri. Nah, apa yang diungkapkan oleh Petrus juga merupakan sebuah firman yang berusaha untuk menguatkan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika itu. Nah, secara khusus saya juga ingin kembali membacakan kepada kita sebagaimana tertulis pada 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Apa yang hendak dikatakan dari ayat ini? Bahwa orang-orang percaya itu boleh dikatakan sebagai orang-orang pinggiran, dikatakan sebagai orang-orang durjana. Nah, dengan itu boleh kita melihat bagaimana situasi kehidupan mereka yang tidak terlalu baik, tetapi tekanan demi tekanan mereka alami di dalam kehidupan. Bahkan saya juga ingin menambahkan membaca apa yang tertulis pada ayat yang ke-18 dari 1 Petrus pasal yang kedua. Di sana dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Situasi kebengisan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Dan dalam kehidupan ini mereka tidak memiliki kebebasan. Bahkan dikatakan mereka harus tunduk terhadap kekuasaan yang berkuasa ketika itu. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menampilkan
keberadaan mereka, situasi kehidupan mereka dengan situasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah gambaran kehidupan mereka. Dan sekaligus saya mau katakan bahwa dengan ayat yang ke-24 ini, Petrus juga bermaksud ingin mengingatkan para penguasa bahwa kekuasaan itu juga akan berakhir pada waktunya. Manusia yang hidup di dunia ini juga akan berakhir pada waktunya. Pentingnya menyadari akan situasi yang demikian, maka dimintakan sebagaimana yang telah kita dengar bersama pada ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran yang merupakan anjuran, supaya setiap orang yang percaya boleh menyucikan dirinya, memperbaiki dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, istilah menyucikan diri dapat juga berarti memurnikan dirinya, membersihkan jiwanya. Kalau dalam bahasa Inggris disebut purify your soul. Membersihkan, menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan payashamu rohamuna. Ya, bersihkanlah hatimu. Bersihkanlah hatimu. Ya, bukan melakukan perlawanan terhadap penguasa, tapi yang terlebih penting bagaimana ya mempersiapkan diri, menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, gambaran ini mungkin boleh saya gambarkan seperti ini. Kalau saja kita memiliki sebuah kendaraan yang baru, mobil yang baru, pasti kita katakan ya indah sekali membawanya, mengendarainya. Tapi kalau mobil ini kemudian kurang perawatan atau tidak dirawat, apa yang akan terjadi? Nah, pasti akan mengalami kerusakan. Kalau mobil ini rusak, kira-kira harus diapakan? Ya harus diperbaiki. Kalau dia butuh perbaikan, kemana harus dibawa? Tidak mungkin kita bawa ke Starbucks lalu mobil itu akan baik kembali. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau mobil itu kita yakini rusak, ya kita harus bawa ke bengkel. Ya. Kita harus memperbaikinya di bengkel. Nah, dalam hal ini Petrus juga mengingatkan kepada orang-orang percaya. Sekarang ini dalam situasi yang sulit, ekonomi mereka juga mengalami kesulitan karena tekanan hidup yang begitu luar biasa. Ya, ada banyak juga di antara mereka yang kemudian merenggangkan hubungannya dengan Tuhan. Bahkan mungkin juga mereka melupakan Tuhan. Kalau mereka berada dalam situasi sulit, ya, kalau mereka berada dalam situasi sulit, mereka dianjurkan untuk kembali kepada Tuhan. Mengapa hal itu harus dilakukan? Sebab pada ayat yang ke-23 dikatakan, kamu telah lahir kembali bukan dari benih yang binasa, melainkan dari benih yang tidak dapat binasa. Kalimat ini mau mengingatkan bahwa orang-orang yang percaya itu harus disadari dari mana asalnya. Dia berasal dari Tuhan. Dia berasal dari Tuhan. Kalau dia berasal dari Tuhan, dia juga harus dapat menyatu dengan Tuhan. Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Nah, saya juga ingin membacakan kepada kita apa yang tertulis pada 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa artinya kalimat ini?
Kita sebagai ciptaan Tuhan, kita lahir dari benih Allah. Kalau kemudian kita jatuh ke dalam dosa, ini karena tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Petrus menganjurkan supaya kita menyucikan diri kita. Bahkan dia katakan lagi menyucikan diri dengan menaati kebenaran. Menaati kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyangkut kebenaran ini berbeda dengan pemikiran kita tentang kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat katakan bahwa kebenaran yang ada dalam benak dan pikiran kita menyangkut benar dan salah, yang logis dan tidak logis. Tapi kebenaran dalam firman Tuhan sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ini menyangkut kesaksian tentang Tuhan Allah. Saya membacakan kepada kita apa yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, Pilatus berkata, "Jadi engkau seorang raja?" Yesus menjawab, "Engkaulah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk inilah aku lahir dan untuk inilah aku datang ke dunia, yaitu untuk bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku." Nah, kebenaran ini ada di dalam diri Yesus. Dan kebenaran inilah yang disaksikan oleh Yesus, yaitu kebenaran tentang Allah Bapa. Allah Bapa yang begitu mengasihi setiap orang yang percaya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali saya melanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Untuk kembali kepada Tuhan, itulah yang disebut dengan istilah pertobatan, menyucikan diri, membersihkan diri. Lalu dikatakan juga taat pada kebenaran. Dan selain itu, kasih juga harus kita tempatkan di dalam diri kita. Karena apa? Karena Allah Bapa lebih dahulu mengasihi kita, sebagaimana yang saya katakan tadi dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga telah memberikan perintah hukum yang baru, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil. Intinya, kepada setiap orang yang percaya, kepada para murid, dimintakan untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Tetapi dalam bacaan kita saat yang berbahagia ini merupakan sesuatu hal yang sangat baru, saya kira. Dalam situasi yang teramat sulit yang dihadapi oleh orang-orang percaya, kepada mereka dimintakan agar mereka boleh menyatakan dan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Bersungguh-sungguh saling mengasihi. Kasih ini tidak dilakukan satu arah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kasih yang baru ini yang disampaikan oleh Yesus harus dilakukan dengan dua arah. Dari A ke B dan B ke A. Dan memang di sini kekuatan ketika kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya sendiri dalam kehidupan ini, ya pasti saya katakan itu akan mengalami kesulitan untuk boleh mengatasi berbagai persoalan. Nah, untuk ini saya ingin mengajak kita ya membuat semacam
ilustrasi. Kalau kita bertepuk, ya, semua di tempat boleh bertepuk, misalnya menggunakan 5 jari. Kita semuanya bertepuk sekaligus, bertepuk untuk ya suasana tahun baru ini. Coba kita peragakan apa yang terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pasti kita katakan ya suaranya keras. Tapi kalau kita coba bertepuk satu jari dengan satu jari, coba kita praktekkan di tempat kita masing-masing. Apa yang terjadi dengan itu? Kalau ditambah 2 jari dengan 2 jari, 3 jari dengan 3 jari, 4 jari dengan 4 jari, kalau 5 jari dengan 5 jari, kira-kira dari sini apa maknanya yang dapat kita ungkapkan? Mungkin lewat host bisa mempersilahkan siapa yang ingin mengatakan apa artinya kalau tepuk tangan ini dilakukan dengan 5 jari dan 5 jari. Dan kita kaitkan tadi dengan apa yang tertulis pada ayat yang ke-22. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mengatakan, satu dari Bapak, satu dari Ibu juga boleh. Ya, lewat host kami boleh meminta, tolong mempersilahkan di antara kita apa yang dapat kita katakan kalau melakukan tepuk tangan satu jari dengan satu jari, lalu bedanya dengan 5 jari 5 jari, apa kira-kira makna yang dapat kita lihat dari situ? Dengan 5 jari suaranya keras lah. Kalau 1 jari suaranya nggak kedengeran. Ya, benar. Maknanya kira-kira Ibu? Maknanya ya lebih, kalau 1 jari lebih semangat, semangat suaranya. Ya, terima kasih. Bagaimana dari kaum Bapak? Satu orang mewakili, ada yang ingin mengungkapkan apa maknanya dari ilustrasi itu? Kalau cuma satu itu kan istilahnya kerjasamanya kurang sempurna. Kurang sempurna. Kurang sempurna. Makin tambah orang, makin sempurna. Apalagi kita lebih banyak, kita bersatu itu tambah sempurna. Terima kasih. Nah, ini dia. Benar sekali. Oleh sebab itu saya katakan apa yang diungkapkan oleh Petrus ini begitu luar biasa. Sekali lagi saya bacakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kasih persaudaraan. Kalau pengurus, baik presiden, sekarang katanya sekretaris sedang lowong, kosong. Kalau ini kemudian diisi, bendahara kita juga sudah terisi. Pengurus bekerja sama dengan semua anggota. Anggota semakin bertambah-tambah, maka boleh dikatakan HKBP, ya. HKBP Montclair Lutheran Church ini pasti akan semakin luar biasa di tahun 2021. Amin. Pasti itu akan terjadi. Nah, kasih ini dikatakan kasih persaudaraan. Yang satu mengasihi yang lain. Saya terharu tadi ketika ya semacam berita jemaat seperti itu ya. Perhatian dari jemaat terhadap anak-anak yatim piatu. Anak almarhum Pak Tampu Bolon. Juga perhatian terhadap ibu yang berpredikat sebagai janda. Nah, diakoni juga terjadi dan kita lakukan dalam kehidupan persekutuan kita. Lalu bagaimana caranya menghidupi kebutuhan pelayanan diakoni? Ini juga harus terjadi lewat partisipasi kita bersama. Sehingga dalam kebersamaan ini kesulitan apapun yang kelak akan kita jalani, kita alami, kita lalui di 2021 pasti akan dapat kita lewati dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri renungan ini, kembali saya bacakan apa yang tertulis
Pada ayat yang ke-24, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apapun yang kita alami sekarang ini pada waktunya akan berakhir. Nah, misalnya saya bisa mencontohkan pengurus sekarang. Presiden, bendahara, ini juga mempunyai jangka waktu. Jangka waktunya tidak terlalu panjang. Nah, dalam jangka waktu yang singkat ini, apa yang dapat kita lakukan untuk kebaikan persekutuan kita? AKBP Lutheran Montclair ini. Dalam kehidupan ini juga, kita yang tinggal di Colorado, yang mungkin mempunyai rencana sekian tahun target saya untuk berada di sini. Dalam waktu yang singkat, mungkin tidak berapa lama lagi, apa yang dapat kita lakukan yang terbaik. Dan terutama dalam kehidupan ini, saya katakan tadi, tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui berapa lama lagi kita akan hidup. Nah, sadar akan hal itu, ya, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, untuk menolong sesama kita ketika Tuhan memberikan sukacita kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Nah, tadi saya katakan, kalau kita memang menyadari siapa kita yang sungguhnya, yang tidak lepas dari salah dan dosa, kita harus kembali kepada Tuhan. Dan kita bukan pergi kepada hal-hal yang lain. Ibarat ilustrasi yang saya katakan, kalau sebuah kendaraan mobil itu rusak, itu tidak mungkin akan menjadi baik kalau dia dibawa misalnya ya ke Starbucks dan ke tempat-tempat lain, tapi dia harus dibawa ke bengkel. Nah, kalau kita ingin menyatakan kesatuan kita kepada Tuhan, kedekatan kita, menyatulah dengan Tuhan. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Tadinya saya ingin melakukan ibadah bersama dengan kita, bersama dengan remaja-remaja gereja di mana saya melayani. Tapi ternyata bahwa di antara mereka ada beberapa yang pulang kampung, sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya mereka juga ingin menyanyikan sebuah lagu yang sangat sederhana, dan itu juga lagu sekolah minggu, ya, lagu sekolah minggu. Lagu itu kira-kira demikian: Yesus pokok dan kita carangnya, ya, dan tinggallah di dalamnya, maka kau akan berbuah. Sebagai orang yang percaya, yang dilahirkan dari benih Allah, dan benih Allah itu tetap ada di dalam diri kita, kita harus seperti pohon, di mana kita menempatkan diri sebagai ranting. Yesus itu adalah pohon dan kita ranting-rantingnya, maka buahnya akan terlihat di sekitar kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan yang kita dengar bersama kiranya dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tetap menyatu dengan Tuhan, sehingga buah-buah kebenaran, buah-buah firman dapat dilihat oleh orang-orang lain dalam kehidupan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, di 2021 yang baru kami masuki, secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Colorado, kiranya Engkau memberkati. Sesungguhnya kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami selanjutnya, hingga pada akhirnya kami boleh mengakhiri tahun 2021 ini. Tapi kami percaya Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kami, sekalipun kami berada dalam situasi yang teramat sulit, situasi yang menakutkan, di mana virus COVID-19 ini masih terus terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih ketika kami boleh melalui tahun 2020. Berkati kami,
Berkati persekutuan kami, HKBP Lutheran Montclair ini. Berkati seluruh pengurusnya, inang penatua bersama dengan pendeta yang memberikan hati dan pikiran untuk melayani Tuhan dengan pelayanan kepada jemaat. Engkau memberikan kesehatan. Berkati seluruh jemaat, tidak hanya yang tinggal di Colorado, tapi bagian daripada keluarga kami juga yang berada di tempat-tempat lain, bahkan di negara lain. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, kami serahkan juga kepadamu Tuhan. Berikan kepada mereka kepintaran ketika kami melaksanakan tugas-tugas kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami juga berdoa, Tuhan memberkati kami. Banyak kekurangan-kekurangan kami, terutama di tahun 2020. Tuhan ampuni kami. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, biarlah kiranya tahun baru ini merupakan tahun yang penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.